Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Valentina dengan NIM 208-24006 dari Prodi Pendidikan Fisika, mata kuliah Literasi ICT dan Media Pembelajaran Fisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Archimedes. Hukum Archimedes merupakan hukum tentang gaya apung suatu benda pada fluida cair. Archimedes ini ditemukan oleh seorang ilmuwan, filsuf, dan insinyur yang tinggal di Italia ketika Yunani kuno berkuasa pada abad kedua sebelum Masehi. Terdapat bunyi hukum Archimedes. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sehingga untuk rumus hukum Archimedes yaitu Fa sama dengan rho A dikali Va dikali G, di mana untuk Fa itu merupakan gaya ke atas yang dialami oleh benda dengan satuan Newton, dan rho A adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Va itu merupakan volume air yang terdesak atau meter kubik, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Selanjutnya, terdapat 3 hukum turunan dari hukum Archimedes. Yang pertama, benda akan terapung jika massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam air lebih kecil dari massa jenis zat cairnya. Yang kedua, benda akan melayang jika massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam air sama dengan massa jenis zat cairnya. Yang ketiga, benda akan tenggelam jika massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam air lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara. Mengapa? Karena dalam air, benda mendapat gaya ke atas, sementara ketika di udara, benda memiliki berat yang sesungguhnya. Sehingga untuk WU atau berat sesungguhnya akan sama dengan massa dikali gravitasi. Ketika dalam air, benda dikatakan memiliki berat semu dinyatakan dengan WS berat semu sama dengan WU atau berat sesungguhnya dikurangi dengan gaya angkat ke atas ini disebut juga dengan gaya apung. Sehingga dapat kita tuliskan untuk rumus gaya apung yaitu Fa sama dengan rho A dikali Va dikali G, dengan Fa merupakan gaya angkat ke atas pada benda atau gaya apung, untuk rho A sama dengan massa jenis zat cair, untuk Va merupakan volume zat cair yang terdesak, dan G merupakan percepatan gravitasi. Percobaan hukum Archimedes pada telur. Pada gambar A merupakan telur yang tenggelam, menunjukkan bahwa berat telur lebih besar daripada gaya ke atas yang bekerja padanya. Hal ini karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis airnya. Nah, ketika garam dimasukkan ke dalam air, maka telur akan melayang, seperti pada gambar yang B, karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Apabila kita tambahkan lagi garam pada telur tersebut, maka telur tersebut menjadi terapung, seperti pada gambar C. Artinya, massa jenis telur menjadi lebih kecil daripada massa jenis air. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa massa jenis air garam lebih besar nilainya daripada massa jenis air tawar. Hal inilah juga yang menyebabkan mengapa tubuh kita lebih mudah mengapung di atas air laut daripada di air tawar. Tiga keadaan benda di dalam zat cair. Yang pertama ada melayang.
Benda dikatakan melayang jika seluruh benda tercelup ke dalam zat cair tetapi tidak menyentuh dasar zat cair. Sebuah benda akan melayang dalam zat cair apabila gaya ke atas yang bekerja pada benda sama dengan berat benda. Maka dapat disimpulkan untuk ρ B akan sama dengan ρ F, di mana massa jenis benda akan sama dengan massa jenis fluida, atau W sama dengan FA. Berat benda akan sama dengan gaya apung. Yang kedua, benda tenggelam. Benda dikatakan tenggelam jika benda berada di dasar zat cair. Sebuah benda akan tenggelam ke dalam suatu zat cair apabila gaya ke atas yang bekerja pada benda lebih kecil daripada berat benda. Sehingga untuk ρ B rata-rata akan lebih besar dibanding dengan ρ F, atau massa jenis benda akan lebih besar dibanding dengan massa jenis fluida. Yang ketiga, benda terapung. Benda dikatakan terapung jika sebagian benda tercelup di dalam zat cair. Jika volume yang tercelup sebesar Vf, maka gaya ke atas oleh zat cair yang disebabkan oleh volume benda yang tercelup sama dengan berat benda. Dapat kita simpulkan untuk ρ B rata-rata akan lebih kecil dibandingkan dengan ρ F, atau massa jenis benda akan lebih kecil dibanding dengan massa jenis fluida. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan. Yang pertama ada balon udara. Balon udara menerapkan hukum Archimedes, di mana udara di dalam balon udara dipanaskan agar massa jenisnya menjadi lebih kecil daripada massa jenis udara di sekitarnya, sehingga balon udara dapat melayang di udara. Yang kedua ada kapal selam. Pada kapal selam terdapat tangki yang jika di darat ia terisi udara sehingga ia dapat mengapung di permukaan air. Ketika kapal dimasukkan ke dalam air, tangki ini akan terisi air sehingga kapal dapat menyelam. Yang ketiga ada hidrometer. Hidrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis cair. Alat ini berbentuk tabung yang berisi pemberat dan ruang udara sehingga akan terapung tegak dan stabil seketika. Hidrometer bekerja sesuai dengan prinsip hukum pada Archimedes. Banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam merancang struktur dan pemilihan bahan untuk membuat kapal selam. Salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan hidrostatis air laut adalah baja. Tahukah kamu bahwa baja merupakan logam yang bahan utamanya terbuat dari campuran besi dan karbon? Dengan demikian, baja memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air laut. Coba kamu pikirkan, mengapa kapal selam maupun kapal laut lainnya yang terbuat dari baja tidak tenggelam? Padahal, massa jenis baja jauh lebih besar daripada massa jenis air laut. Sebelum mempelajari lebih jauh, kita akan belajar dulu nih tentang hukum Archimedes. Ketika belajar hukum Archimedes, kamu dapat mengetahui bahwa suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti ada massa yang hilang atau berat yang hilang. Sebenarnya, berat benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya apung atau yang sering dilambangkan dengan FA, yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda. Misalnya, benda ketika diukur di darat atau di udara itu 50 Newton bisa seolah-olah berubah ketika diukur dalam air. Gak seolah-olah, tapi memang berubah. Benda itu tidak berubah massanya, namun kalau diukur beratnya, dia akan berubah atau berkurang. Sebenarnya ada gaya apung yang mendorongnya ke atas. Misal benda setelah dimasukkan ke dalam air adalah 30 Newton, maka kita tahu bahwa gaya apungnya adalah 20 Newton. Sehingga secara matematis dapat dituliskan bahwa FA itu sama dengan WBU atau berat di udara lebih besar daripada berat di air atau WBA.
Jadi tentunya berat di udara itu lebih besar daripada berat di air. Sehingga ketika kita mencari berat di air itu sama dengan berat di udara kurangi gaya apungnya. Sehingga dituliskan formulasinya adalah WBA sama dengan WBU dikurangi FA. Dengan FA adalah gaya apung dengan satuannya Newton, WBA itu adalah berat benda di air dengan satuannya Newton, dan WBU adalah berat di udara dengan satuannya Newton. Fenomena ini dipelajari oleh Archimedes yang hasilnya kemudian dinyatakan sebagai hukum Archimedes. Bunyinya sebagai berikut sahabat, coba perhatikan. Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Archimedes adalah seorang yang berkebangsaan Yunani yang terkenal sebagai ahli matematis, ilmu filsafat, dan juga fisika. Suatu hari, ia diminta raja untuk membuktikan bahwa mahkotanya benar-benar berasal dari emas murni. Archimedes merasa kesulitan menentukan massa jenis mahkota karena tidak bisa menghitung volume mahkota tersebut. Hingga pada akhirnya, saat Archimedes menyemburkan dirinya ke bak mandi, ia mengamati bahwa adanya air yang tumpah dari bak tersebut. Seketika ia berteriak, "Eureka! Eureka!" Archimedes menyadari bahwa volume yang tumpah itu sama dengan besarnya volume tubuh yang mendesak air keluar dari bak. Melalui temuan tersebut, Archimedes dapat membuktikan bahwa ternyata mahkota raja tidak berasal dari emas murni, melainkan dicampur dengan perak, sehingga pembuat mahkota tersebut dihukum mati oleh sang raja. Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara, karena di dalam air mendapatkan gaya ke atas. Ketika di udara, benda memiliki berat mendekati yang sesungguhnya, karena berat zat cair yang didesak atau dipindahkan benda itu bisa dihitung, sahabat. Hukum Archimedes atau besar gaya ke atas itu bisa diformulasikan dengan FA sama dengan Rho C kali G kali VCP, dengan FA itu adalah gaya apung yang satuannya Newton, Rho C adalah massa jenis zat cair dengan satuannya kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi dengan satuannya adalah meter per sekon kuadrat, dan VCP adalah volume zat cair yang dipindahkan dengan satuannya adalah meter kubik. Hukum Archimedes tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan kapal laut atau kapal selam. Suatu benda dapat terapung atau tenggelam tergantung dengan gaya berat dan gaya apung. Jika gaya apung maksimal lebih besar daripada gaya berat, maka benda akan terapung. Sebaliknya, jika gaya apung maksimum lebih kecil daripada gaya berat, maka benda akan tenggelam. Dan jika gaya apung maksimum sama dengan berat benda, maka benda akan melayang. Gaya apung maksimum adalah gaya apung jika seluruh benda berada di permukaan zat cair. Kadang kamu berpikir bahwa semua logam akan tenggelam dalam air. Mengapa kapal laut yang terbuat dari logam tidak tenggelam? Kapal laut dapat terapung karena pada saat diletakkan secara tegak di lautan, kapal laut dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar, sehingga kapal laut mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut. Bagaimana dengan kapal selam? Kapal selam dapat terapung, melayang, ataupun tenggelam di air laut. Pada prinsipnya, kapal selam dapat memiliki kemampuan tersebut karena berat kapal selam dapat diperbesar dengan cara memasukkan air ke dalam badan kapal dan dapat memperkecil dengan cara mengeluarkan air dari badan kapal. Ketika kapal selam akan tenggelam, air laut dimasukkan dalam penampung di dalam badan kapal, sehingga berat total dalam kapal selam menjadi lebih besar daripada gaya ke atas, sehingga kapal dapat tenggelam. Agar tidak terus tenggelam, pada kedalaman tertentu air dalam badan kapal dikeluarkan kembali dari penampungnya, sehingga berat total dari kapal selam sama dengan gaya ke atasnya. Hal ini menyebabkan kapal selam melayang di dalam air. Saat kapal selam akan mengapung, air dari penampungan badan kapal dikeluarkan, sehingga volume total dari kapal selam menjadi lebih kecil daripada gaya ke atas, sehingga kapal selam dapat terapung. Nah, itu adalah pembahasan bagaimana kinerja kapal selam bisa terapung, melayang, ataupun tenggelam. Itu adalah pemanfaatan dari hukum Archimedes.
Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.